Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Ayah, bunda, saleh-salehah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Yang terpenting adalah doa kita selama bulan Rajab dan bulan Sya'ban untuk memohon kepada Allah supaya memanjangkan umur kita atau menyampaikan umur kita kepada bulan Ramadan. Alhamdulillah, Allah telah kabulkan dan kini kita bersama-sama menikmati bulan suci Ramadan dengan penuh kekhusyuan. Maka dari itu kita sebagai hambanya wajib untuk bersyukur kepada Allah, wajib mengucapkan Alhamdulillah dalam keadaan apapun. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun umatnya dari zaman jahiliyah hingga zaman ilahiyah. Baik ayah bunda dan saleh-salehah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita sekarang sudah berada di bulan suci Ramadan. Ya, betapa bahagianya kita ya, harusnya umur kita bisa sampai ke bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan juga banyak sekali keutamaannya, saleh-salehah. Ya, bisa juga disebut bulan Al-Quran, Syahrul Quran atau bulan Al-Quran. Banyak tradisi di Indonesia ini, khususnya untuk umat Islam ya, di bulan suci Ramadan pasti yang paling ikonik ya, yang paling kita ingat, yang paling kita sangat berkesan itu adalah tadarus atau membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran, baik itu di masjid-masjid maupun di rumah ya, ataupun di rumah masing-masing. Dan ternyata membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu pahalanya luar biasa, sangat luar biasa. Makanya banyak sekali umat Islam di Indonesia khususnya ya, walaupun di dunia juga ada banyak umumnya, itu biasanya menghatamkan Al-Quran sampai berkali-kali ya. Dan itu sudah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang lain. Ketika bulan Ramadan tiba, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun membaca Al-Quran bersama malaikat Jibril, disimak langsung oleh malaikat Jibril. Selain membaca Al-Quran juga beliau mempelajari Al-Quran dengan malaikat Jibril. Luar biasa. Maka dari itu, atas dasar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita sebagai umat Islam ya harus ya ada keinginan untuk membaca Al-Quran ya, baik di bulan Ramadan ataupun di bulan yang lain. Nah, selain itu juga banyak keutamaannya ya, keutamaan membaca Al-Quran. Di sini insya Allah akan disebutkan ada 5 keutamaan. Ini hanya 5 ya, walaupun banyak sekali keutamaannya.
ketika kita membaca Al-Quran, ya, khususnya di bulan Ramadan, ya, keutamaan yang pertama adalah memperoleh ketenangan dan dinaungi oleh malaikat. Ini luar biasa. Karena membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan seperti ibadah-ibadah yang lain. Selain juga, ya, memperoleh ketenangan, ya, kita juga bisa mempelajari makna-maknanya. Tidak harus atau tidak membaca Al-Qur'annya saja yang kita kuasai, tapi maknanya juga yang harus kita pahami, ya. Keutamaan tersebut sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, yang artinya tidaklah suatu kaum berkumpul di satu rumah di antara rumah-rumah Allah atau masjid, kemudian mereka membaca kitab Allah atau membaca Al-Quran dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun atas mereka sakinah atau ketenangan, dan Allah meliputi mereka dengan rahmat. Mereka akan dinaungi para malaikat, dan Allah akan membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Hadis riwayat Muslim. Ayah bunda dan saleh-salehah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang kedua ketika kita membaca Al-Qur'an dalam bulan Ramadan adalah pahala satu huruf dibalas 10 kebaikan. Ya, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an yaqul. Artinya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, falahu bihi hasanatun. Maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Wal hasanatu bi'ashri amthaliha. Satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan semisalnya. La aqulu alif lam mim harfun. Ya. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu adalah satu huruf. Walakin tetapi alif harfun wa lamun harfun wa mim harfun. Tetapi lam itu, alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Luar biasa. Ya, bayangkan satu huruf itu 10 kebaikan pahalanya ketika kita membaca Al-Quran. Kemudian keutamaan yang ketiga adalah diharamkan dari sifat dengki. Ya, ini penyakit hati, ya, sifat dengki. Terkadang manusia juga hatinya ini, ya, namanya manusia, al-insanu mahalul khoto'i wa nisyan, harus dibersihkan, ya, dari sifat dengki, ya, penyakit hati. Ya, sebagaimana dalam hadis Rasulullah dalam hadis Rasulullah SAW, yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu an berkata bahwa Nabi SAW bersabda, tidak dihalalkan dengki itu melainkan terhadap 2 macam orang. Ya, la hasad illa fitnatain. Ya, siapa saja itu? Yaitu orang yang diberi kepandaian oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal membaca Al-Qur'an. Lalu ia berdiri dengan Al-Qur'an itu membaca sambil memikirkan dan mengamalkannya di waktu malam dan di waktu siang. Nah, itu yang pertama. Kita boleh dengki terhadap atau boleh iri terhadap orang yang menguasai Al-Qur'an lalu ia mengamalkannya setiap hari, setiap malam. Kemudian yang kedua adalah seorang yang dikaruniai oleh Allah akan harta, lalu ia menafkahkannya di waktu malam dan siang untuk kebaikan. Luar biasa. Jadi Rasulullah SAW melarang kita dengki kecuali kepada 2 orang ini. Ya, yang pertama adalah dia yang diberikan kemampuan, kepandaian untuk membaca Al-Quran, kemudian mengamalkannya, mempelajarinya, mengamalkannya setiap hari, setiap malam. Kemudian yang kedua adalah seseorang yang diberikan oleh Allah harta yang melimpah, harta yang banyak, lalu ia membelanjakannya atau menafkahkannya di jalan Allah,
setiap hari dan setiap malam. Luar biasa. Ya. Jadi selain itu kita tidak boleh iri dengan orang lain. Kemudian keutamaan yang keempat ketika membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan adalah mendapatkan syafaat di hari kiamat. Mudah-mudahan kita sebagai umat Rasulullah SAW, ya, harapan kita adalah mendapatkan syafaat beliau, ya, dengan wasilah bersolawat kepada beliau, kemudian berharap syafaat dari amal-amal kita, dari membaca Al-Quran, dari Al-Quran, ya. Mudah-mudahan ya kita mendapatkan syafaat dari amal-amal baik kita, ya. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu berkatanya, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, sebab Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai sesuatu yang dapat memberikan syafaat, yakni pertolongan kepada orang-orang yang mempunyainya atau orang-orang yang sering membacanya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian keutamaan yang terakhir, membaca Al-Quran adalah ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga. Ini sudah pasti, ya. Ya, orang ahli Quran, ahlul Quran adalah ahlullah. Ahli Quran adalah keluarga Allah. Baik, untuk selanjutnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, di keutamaan yang kelima ini, mudah-mudahan Allah menempatkan kita di surganya Allah dan kita termasuk orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini bermanfaat bagi semua, khususnya bagi saya pribadi. Ya, bila ada kata salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.